Pemirsa, untuk mengulas bagaimana dinamika persidangan yang terjadi hari ini telah hadir di studio Guru Besar Hukum Pidana UGM Profesor Edward Omar Syarif Hierie dan juga telah hadir Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari dan Burhanuddin Muhtadi sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, Prof Edi dan juga Mas Ferry, apa kabar? Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Oke, kita akan ke Prof Edi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi dalam persidangan kali ini dari mulai tadi jam 12.30 kemudian tadi diskors sekitar pukul 17.45. Tapi kalau misalnya kita lihat ini hakim betul-betul kemudian membacakan perdalil yang diajukan oleh pemohon, bagaimana jawaban dari termohon terkait dan juga bagaimana tanggapan dari MK itu sendiri. Bagaimana Prof Edi melihatnya? Ya, jadi sebelum saya berkomentar lebih lanjut, yang pertama-tama ingin saya katakan bahwa kita harus apresiasi ya ketika paslon 02 Prabowo Sandiaga Uno dengan menunjuk teman-teman kuasa hukum kemudian memindahkan peradilan jalanan kepada peradilan yang elegan, bermartabat dan konstitusional. Itu harus kita hargai betul. Sehingga disinilah muara dari perselisihan Pilpres tersebut. Yang kedua, kalau kita mencermati persidangan hari ini, saya harus mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi luar biasa ya. Dalam pengertian bahwa mereka mencoba mengulas secara objektif dan di sini sangat jelas dan terang benderang dengan pola yang dibangun dalam putusan itu. Jadi mereka menunjukkan kepada Republik ini apa dalil pemohon, apa bukti yang diajukan oleh pemohon, apa sanggahan dari termohon, apa sanggahan dari pihak terkait, baru kemudian pendapat mahkamah. Nah, disinilah yang saya katakan sekali lagi kalau dalam konteks pembuktian, mereka bekerja sebagai apa yang disebut dengan istilah systematic denken. Systematic denken itu berpikir secara sistematis. Jadi dalilnya apa, kemudian buktinya apa, lalu tegenbewijs apa, bukti yang berlawanannya itu apa, baru dia kemudian mengambil suatu pandangan atau mengambil suatu kesimpulan. Nah, disinilah sebetulnya dia menilai bukti-bukti yang diajukan sampai pada suatu kekuatan pembuktian. Jadi ketika misalnya dia mengatakan bahwa ini tidak relevan, ini diabaikan, ini ditolak, itu berarti dalam konteks pembuktian dia hendak mengatakan bahwa khusus untuk dalil ini berarti beweskerah kekuatan pembuktiannya itu zero. Apakah ini memang kebiasaan Hakim Konstitusi untuk mengulas secara mendalam mengenai dalil-dalil tadi sanggahannya, pendapat dari mahkamah seperti itu? Saya kira nanti Mas Ferry yang akan menjawab itu ya. Karena terus terang saja saya tidak begitu mengikuti pola putusan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi 5 tahun yang lalu dalam pemilihan presiden, saya ingat ketika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, saya menulis waktu itu di Kompas, judulnya adalah membuktikan kecurangan Pilpres waktu itu. Dan saya kira sekali lagi bahwa yang namanya pembuktian itu adalah jantungnya persidangan. Yang namanya pembuktian itu adalah inti dari suatu hukum acara. Jadi ketika pembuktian itu gagal, ya sama halnya dengan permohonan itu akan ditolak. Masih menyambung mengenai pembuktian, ini mahkamah tadi juga merasa keberatan ketika merasa harus membuktikan, padahal seperti kita ketahui bersama bahwa beban pembuktian seharusnya ada di pemohon, seperti itu Prof Edi. Ya, tadi ada dalam, kalau kita perhatikan betul dari siang tadi ketika membaca pertimbangan-pertimbangan, sebetulnya pertimbangan-pertimbangan yang memperlihatkan bahwa mahkamah nantinya akan menolak gugatan tersebut itu ketika pertama kali dibacakan oleh Dr. Manahan Sihaan ya, Manahan Sitompul, maaf, Dr. Manahan Sitompul ketika membacakan itu sudah ada 2 hal yang saya catat itu tadi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa TSM itu bukan kewenangannya mahkamah tapi kewenangannya Bawaslu. Dan yang kedua beliau katakan tadi bahwa tidak bisa kemudian yang memohon kemudian menyerahkan kepada institusi negara, kepada mahkamah untuk membuktikan. Karena dimanapun yang namanya siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia yang harus membuktikan.
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Ferry tadi mengenai bagaimana kebiasaan hakim ini mengulas tuntas setiap dalil-dalil dari pemohon. Ini bagaimana pandangan Anda? Ya, cermatan Prof. Edi menarik sebenarnya karena kebiasaan di MK itu selalu soal dalam putusannya itu disampaikan dulu identitas, legal standing, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu seluruh dalil-dalil pemohon, seluruh dalil-dalil termohon, pihak terkait, ahli, saksi, begitu ya. Dan itu cenderung kalau dibaca atau didengar oleh pihak-pihak di luar orang politik dan hukum, itu akan membingungkan. Nah, karena audiens persidangan ini tidak sekaliber Prof. Edi dan Mas Burhan, ini semacam kebijaksanaan mahkamah menurut saya, agar publik luas yang mengikuti proses persidangan menjadi memahami apa yang sedang dibuktikan di dalam ruang persidangan. Jadi satu persatu diurai dengan sangat baik oleh mahkamah, baik dalil pemohon, termohon, pihak terkait, begitu ya. Lalu kemudian disampaikan apa pendapat mahkamah, sehingga publik luas bisa melihat relasinya dengan pendapat mahkamah. Jadi ini semacam tradisi yang menarik baru ya untuk mahkamah membuka ruang kepada publik bisa memahami tujuan dari proses persidangan itu, yaitu mencari kebenaran. Yang kata Prof. Edi harus lebih terang dari cahaya pembuktian. Nah ini kita kembali ke Prof. Edi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat dari sidang pembacaan putusan sejak setengah 1 sampai kemudian diskors pada pukul 16, 3,5 jam ini, dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 16.30, nampaknya tidak ada dalil permohonan Prabowo Sandiaga ini yang diterima. Artinya semua dalil-dalil yang kemudian tadi dibacakan oleh hakim ini ditolak semua oleh majelis, seperti itu. Ya, kalau kita memperhatikan urutan pembuktian, itu kan setiap dalil dalam gugatan dia sebutkan dengan jelas, lalu apa bukti pendukungnya. Nah, ini sebetulnya sudah pada ujung ini ya. Sudah pada ujung karena tadi juga ketika dibaca oleh, saya lupa pertimbangan yang dibaca oleh Prof. Arief Hidayat atau Prof. Saldi ya, saya lupa, tapi intinya adalah mengupas mengenai keterangan ahlinya kuasa hukum pemohon. Itu kan mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak relevan. Itu sebetulnya sudah pada bagian akhir. Jadi ketika dia, ini ada dalil, surat, alat buktinya apa? Oh surat, alat buktinya apa? Saksi, oh alat buktinya ada ahli. Jadi ini sudah mulai runtut di ujung ya. Dan kalau kita lihat ditolak, tidak relevan, tidak bisa diterima, maka salah alamat. Ya salah alamat. Jadi saya kira bahwa ini sepertinya akan ditolak dan sepertinya tidak ada dissenting opinion ya, Mas Ferry ya. Kalau saya nebaknya tidak ada dissenting, tapi mungkin concurring ada. Nah, concurring itu kan setuju dengan alasan yang berbeda dengan mayoritas hakim. Jadi intinya kalau mau ke studio Metro boleh naik taksi atau gokar begitu ya. Tujuannya sama gitu. Metro, tapi dissenting aku rasa tidak akan ke arah sana karena hakim mesti bisa menjelaskan kenapa dia berbeda dan alat bukti apa di dalam persidangan itu, fakta-fakta persidangan apa yang kemudian membuat dia berbeda. Nah, sejauh ini sulit hakim tertentu menarik hal-hal berbeda dari fakta persidangan, alat bukti yang ada untuk berbeda dengan mayoritas hakim. Kalau kita lihat mayoritas tadi kan sudah mengarah ke ditolak. Tapi bisa saja di akhir nanti ya, kita tidak tahu pukulan terakhir itu seperti apa. Jadi memang harus didengar tetap sampai terakhir persidangan. Begitu ya. Kita membahas dulu sedikit dari segi politiknya, Mas Burhan. Ini pasca ataupun ini menjelang putusan MK kemudian memang diputuskan secara final seperti itu. Ini bagaimana menurut Anda? Pertama sebelum ke sana, Rara, saya ingin mengatakan apa yang disajikan oleh sidang MK sejak pertama kali proses peradilan dimulai itu menunjukkan satu etalase pendidikan hukum yang luar biasa. Dan menurut saya ini bagian dari upaya MK untuk transparansi, karena yang terjadi dalam tanda kutip perang pembuktian di MK itu tidak berhenti di ruang sidang. Ini kan disiarkan secara live oleh banyak televisi. Dan mengapa misalnya MK menerima perbaikan itu yang secara legal sebenarnya tidak dimungkinkan, itu juga bagian dari argumen sosiologis MK untuk menaikkan kepercayaan publik bahwa apa yang terjadi di MK itu tidak pernah lepas dari pengawasan banyak orang. Jadi kalau misalnya ditolak, itu dari awal muncul prasangka yang tidak perlu, yang kemudian akan mendelegitimasi secara politis keputusan MK yang diambil. Jadi saya melihat ini bagian dari upaya MK karena situasi yang terjadi pasca Pilpres 2019 begitu luar biasa divisif
Dan karenanya setiap celah yang memungkinkan munculnya distrust terhadap hasil MK itu dicoba dikurangi. Transparansi, kemudian termasuk juga dalam pembacaan keputusan juga sangat detail, dalil by dalil, itu juga dalam rangka itu. Bayangkan quick count exit poll saya di tanggal 17 April, itu yang percaya bahwa pemilu itu jurdil, itu total 93,8%. Yang mengatakan sangat jurdil atau cukup jurdil. Kemarin, minggu lalu kurang lebih, SMRC melakukan survei post-election dengan pertanyaan yang sama. Itu yang mengatakan sangat jurdil dan cukup jurdil turun dari 93,8% menjadi 69%. Jadi itulah kekuatan opini. Kalau misalnya opini tidak dilawan dengan pertunjukan yang transparan di MK, itu bisa menimbulkan distrust terhadap hasil keputusan yang akan disampaikan oleh MK. Jadi saya melihatnya bukan semata-mata urusan legal formalistik, tapi juga urusan sosiologis gitu ya. Mungkin boleh tanggapannya Prof. Edi atau enggak Mas Ferry? Aku merespon terakhir ya, soal bagaimana MK berupaya mengabaikan peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Peraturan yang dia bikin peraturan yang dia bikin sendiri. Kan kalau dibaca pasal 3 ayat 2 PMK nomor 5 2018 Jungto 1 2009 2 2019 ya. Itu kan menarik, eksplisit dikatakan bahwa untuk PHPU Pilpres dikecualikan perbaikan permohonan. Jadi ada eksplisit dikatakan begitu ya. Bahkan di lampirannya itu jelas tidak ada jadwal untuk perbaikan permohonan PHPU. Sementara ada jadwal perbaikan PHPU DPR, DPD, dan DPRD. Artinya kan ini memang sama sekali tidak ada jadwal dan dikecualikan tidak ada perbaikan. Artinya alasan hakim kemudian akhirnya menerima perbaikan permohonan itu? Artinya hakim mencoba secara responsif ya, menampung aspirasi pemohon dalam hal ini ya, menerima hal yang mau mereka dalilkan pokok-pokok permohonan. Dan MK sepertinya ingin menunjukkan ke publik bahwa di dalam pokok-pokok permohonan pun tidak ada kemudian dalil-dalil itu yang terbukti. Sehingga publik harus kemudian melihat proses penyelenggaraan pemilu walaupun ada kekurangan di sana sini bukan bertujuan untuk curang, untuk menguntungkan salah satu pihak. Jadi itu yang ingin diperlihatkan MK dalam persidangan. Bapak-bapak kita tahan dulu perbincangan karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.